Niko dan Felix akan presentasi bersamaan atau bagaimana? Dipisah. Iya Ibu, barengan Ibu. Oke, silakan untuk Niko dan Felix untuk presentasi hasil PKL di Labkesda. Baik Ibu, saya izin share screen Ibu. Kita lihat ya, Alif. Apa sudah terlihat Ibu? Ya sudah, silakan dimulai. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami izin mempresentasikan hasil eh, magang kami, laporan magang industri kami di Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Sebelumnya perkenalkan kami, di sini ada Niko Andreas dan saya sendiri, Felix Ginola. Pokok pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian profil instansi, lalu proyek magang industri, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Air merupakan salah satu komponen alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Sejak zaman dahulu kala, air sudah merupakan komponen penting untuk berlangsungnya makhluk hidup yang ditandai dengan terhidrasinya makhluk hidup oleh air, yang menjadi salah satu tanda bahwa makhluk hidup dapat hidup di zaman itu. Namun seiring berjalannya dengan waktu, kualitas air untuk konsumsi semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya oleh faktor alam maupun faktor manusia. Salah satu faktor manusia yang menyebabkan keterpurukan air itu sendiri adalah pencemaran lingkungan yang salah satunya adalah kandungan logam. Logam di sini, di dalam air ini dapat menyebabkan beberapa penyakit, seperti misalnya penyakit organ dalam, menyebabkan penyakit diare, dan yang lebih parah menyebabkan kerusakan syaraf. Oleh karena itu, dibutuhkan pemeriksaan rutin terhadap kandungan logam pada air minum guna mencegah timbulnya penyakit. Bisa di next, Felix. Adapun tujuan pada proyek ini adalah mengetahui kadar logam mangan, besi, dan timbal pada air minum isi ulang di Kecamatan Pasar Minggu. Dan manfaatnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kadar logam Fe, Mn, dan Pb pada air minum isi ulang di Kecamatan Pasar Minggu. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya kandungan logam Fe, Mn, dan Pb berlebih di dalam tubuh. Dan terakhir, untuk membantu pemerintah dalam pengawasan peredaran air minum isi ulang. Bisa di next. Selanjutnya latar belakang dari saya, tentang air minum. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Air ini memiliki sifat yang paling penting selain digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, atau dikonsumsi. Tubuh manusia ini terdiri dari 65% air, sehingga tubuh manusia yang kekurangan air cukup dapat berakibat fatal. Sumber air ini dapat berasal dari sungai, danau, atau mata air yang berasal dari air tanah. Permasalahan yang dikhawatirkan pada kualitas air minum, khususnya air minum isi ulang, yaitu air tersebut mengandung mikroorganisme yang dapat membahayakan konsumen. Air isi ulang ini penting untuk diperiksa sebelum beredar dan dikonsumsi, agar produk tersebut layak dikonsumsi dan tidak memiliki dampak negatif bagi tubuh. Pemeriksaan kualitas air minum umumnya dilakukan dengan mengukur uh, bakteri patogen. Umumnya ditunjukkan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Tujuannya yang pertama, dapat menganalisis kadar bakteri coliform dan E. coli pada air minum isi ulang yang ada di Kebagusan, Pejaten, dan Ketapang. Manfaatnya yang pertama yaitu dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang kadar bakteri coliform dan E. coli pada air minum isi ulang di Kebagusan, Pejaten, dan Ketapang. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya kandungan bakteri coliform dan E. coli di dalam tubuh. Kemudian yang terakhir, dapat membantu pemerintah dalam mengawasi peredaran air minum isi ulang.
Selanjutnya, yang kedua ada profil instansi. Berikut adalah alamat lengkap dari Laboratorium Kesehatan Daerah DKI Jakarta. Saya di next. Laboratorium Kesehatan Daerah Jakarta atau disingkat dengan Labkesda DKI Jakarta memiliki visi menjadikan Labkesda Provinsi DKI sebagai laboratorium terpercaya berkualitas internasional. Sedangkan misinya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan iptek, meningkatkan mutu pengujian yang cepat dan akurat, meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium sesuai dengan perkembangan iptek, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan harmonis, dan terakhir menjalin kemitraan secara profesional dengan institusi terkait dan masyarakat. Berikut adalah profil laboratorium. Yang pertama di sini ada profil aktivitas harian laboratorium mikrobiologi yang saya lakukan. Di sini pertama ada sampel air minum, air bersih, dan air limbah. Pada sampel-sampel ini biasanya disimpan dalam kulkas. Kemudian ada biological safety cabinet, kemudian ada microscope jet untuk penggunaan metode air bersih dan air minum, kemudian ada vortex, kemudian ada autoclave yang berfungsi untuk mensterilkan media-media yang akan dibuat, lalu ada lampu UV, kemudian ada quantity sealer yang berfungsi untuk merekatkan pada metode quantity tray, dan selanjutnya ada membran filter. Kemudian ada pembuatan media. Kami di laboratorium mikrobiologi membuat media-media berupa media cair dan juga media pengenceran. Media-media ini dapat digunakan untuk pengerjaan pada sampel air, khususnya air bersih, air minum, air limbah, kemudian sampel makanan, kemudian sampel rektal, kultur udara, dan sampel air lainnya. Di sini ada pemeriksaan air limbah. Pemeriksaan air limbah ini menggunakan Biological Safety Cabinet atau BSC. Di dalam BSC, dalam pemeriksaan air limbah ini biasanya dilakukan 3 kali pengenceran yang berfungsi untuk pada saat pembacaan hasil nanti dapat dihitung dengan benar. Jadi dilakukan dengan 3 kali pengenceran. Biasanya juga dalam pengerjaan air limbah ini digunakan media BEC pada analisis total coliform dan E. coli, dan juga digunakan PCA untuk analisis HPC. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan air bersih dan air minum maksud saya, dengan menggunakan metode membran filter. Jadi di metode membran filter ini dilakukan penyaringan sampel air minum atau air bersih sebanyak 100 mili, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Kemudian kertas saring ini dimasukkan ke media agar, yaitu media CCA, kemudian diinkubasi selama 18 jam. Dan setelah 18 jam dihitung bakteri yang tumbuh dari sampel tersebut. Ya, kemudian di sini ada pembacaan hasil inkubasi. Biasanya pembacaan hasil inkubasi tergantung dari analisis yang dilakukan, yaitu biasanya selama 18 jam. Baik, berikut adalah penampakan dari ruang kerja analis beserta ruang instrumentasi. Terkhusus di ruang instrumentasi terdapat beberapa instrumen yang digunakan oleh lab kimia air, seperti ada ion kromatografi, spektrofotometri UV-Vis, ICP-OS, dan mercury analyzer. Nah, keunikan dari lab kimia air ini sendiri ketika kalian magang di sini, ketika kami magang di sini, adalah kakak-kakak di sana akan memberikan kita kesempatan untuk menggunakan alat lab dengan tetap saja dengan pengawasan oleh mereka, tetapi kita diberikan akses secara full untuk mengolah alat lab tersebut yang mungkin bisa dibilang alat lab tersebut merupakan alat lab yang
tingkatannya udah tinggi seperti ICP-OS yang membutuhkan beberapa pengolahan yang panjang gitu. Nah, untuk ICP-OS ini sendiri sebuah metode yang digunakan untuk analisis logam. Nah, untuk beberapa tahap penelitiannya ada preparasi sampel menggunakan asam nitrat dan asam klorida, kemudian langsung diinjek ke dalam ICP-OS. Tetapi sebelumnya juga harus dibuat kurva standar dari logam yang ingin diuji. Biasanya itu ada 13 logam yang diuji. Oke, bisa di next. Nah, untuk job desk yang dikerjakan di dalam lab kimia air, kami sendiri ditugaskan untuk pemeriksaan logam menggunakan metode ICP-OS. Bisa di next. Kemudian ada pemeriksaan fluorida menggunakan metode kolorimetri, yaitu menggunakan spektrofotometer UV vis double beam. Bisa di next. Selanjutnya ada pemeriksaan zat pada tersuspensi menggunakan sama metode kolorimetri, hanya saja menggunakan instrumen spektrofotometer UV vis single beam. Bisa di next. Yang berikutnya ada proyek magang industri. Selanjutnya ada proyek pengerjaan industri. Di sini ada pengerjaan sampel uji bakteri dan E. coli menggunakan metode Colilab. Pengujian metode Colilab ini sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9008 strip 2 pada tahun 2012. Pada metode Colilab ini pertama-tama disiapkan yaitu ada botol steril yang sudah di autoclave selama 15 menit yang berfungsi untuk mensterilkan botol agar tidak terkontaminasi dari sampel bakteri yang akan diuji. Kemudian ada kotak quantity tray, kemudian ada sampel yang akan diuji dan reagen Colilab 18. Pada pertama-tama sampel dilakukan sampling terlebih dahulu, yaitu pada mulut galon. Pertama-tama diberikan alkohol terlebih dahulu dan diberi api yang berfungsi untuk menghindari kontaminasi dari air sampel. Kemudian dimasukkan ke dalam botol sampel, botol yang sudah disterilkan tadi. Pada botol tersebut juga harus pada mulut botolnya juga harus disemprotkan dengan alkohol 70% dan dibakar mulut botolnya. Kemudian ada lakukan pengerjaan. Pertama-tama botol sampelnya dipindahkan ke botol steril yang baru sebanyak 100 ml, kemudian dimasukkan reagen Colilab 18. Setelah itu dilakukan sealer pada kotak quantity tray, kemudian diinkubasi selama 18 jam. Setelah 18 jam diinkubasi, kemudian dilakukan pembacaan dan perhitungan dengan metode MPN atau Most Probable Number. Hasil yang saya dapatkan dari sampel air minum di Pejaten, Kebagusan, dan Ketapang memiliki nilai coliform dan E. coli-nya 0, yang menandakan sampel tersebut layak untuk dikonsumsi sehari-hari. Pada sampel air minum yang boleh dikonsumsi, total coliform dan E. coli-nya harus 0 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2012. Di sini ada contoh sampel referensi yang memiliki sampel mengandung coliform dan E. coli. Pada sampel yang mengandung coliform ini bisa kita lihat pada gambar mengandung terdapat warnanya warna kuning, kemudian pada sampel E. coli ini warnanya berubah ketika disinari dengan sinar UV. Baik, berikutnya proyek magang dikerjakan selama periode magang di lab kimia air. Ada pemeriksaan kadar logam besi, mangan, dan timbal menggunakan metode ICP-OS dengan instruksi kerja sesuai dengan standar APAH. Bisa di next.
Berikut adalah kurva standar yang berhasil didapat untuk logam besi, mangan, dan timbal. Bisa di next. Analisis lebih lanjut yang didasarkan pada kurva standar didapatkan hasil pengujian kadar logam sesuai dengan tabel yang tertera pada slide, di mana kesemua sampel uji yang diambil dari 5 tempat di Kecamatan Pasar Minggu masih memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh Permenkes nomor 492 garis miring Menkes garis miring peraturan garis miring 4 garis miring 2010. Bisa di next. Dan berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, di mana pada lab kimia air, kandungan logam besi, mangan, dan timbal dalam air minum isi ulang di Kecamatan Pasar Minggu masih memenuhi ambang batas Permenkes nomor 492 Menkes garis miring per garis miring 4 garis miring 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Selanjutnya, pada sampel yang saya lakukan, dapat menarik kesimpulan yaitu kandungan bakteri coliform dan E. coli dalam air minum isi ulang yang berada di Kebagusan, Pejaten, dan Ketapang masih memenuhi ambang batas Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 garis miring Menkes garis miring per 4 garis miring 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Vera. Baik, terima kasih Felix dan Niko. Selamat datang untuk pembimbing dari Labkesda Mikrobiologi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Terima Hadir kasih di sini. atas kehadirannya. Terima kasih kembali. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih, Bu. Labkesda sudah menerima mahasiswa kami untuk magang di sana, terutama 4-5 bulan ya. Jadi pengalamannya di laboratorium itu sangat komplit. Langsung saja mungkin ada masukan dari pembimbing mitra dulu mungkin. Silakan, Bu. Mitra, kita tadi. Dari Labkesda maksudnya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak UNJ yang selama ini telah mengirimkan peserta anak didik ke Labkesda untuk menjalankan ya praktek pekerja lapangan di lab kami, di lab mikrobiologi yang sangat-sangat membantu kami, dan anak-anak didik dari UNJ itu sangat-sangat aktif dan mengikuti praktek dan praktek laboratorium yang selama ini dilaksanakan di laboratorium mikrobiologi. Dan anak-anak didik dari UNJ sangat-sangat cepat untuk menangkap praktek-praktek yang kami ajarkan dan dibimbing untuk anak-anak peserta didik dari UNJ. Dan kami dari Labkesda, khususnya dari Lab Mikrobiologi, mengucapkan terima kasih kepada pihak UNJ yang selama ini mengirimkan peserta didik mahasiswa dan membantu kami dan dalam berjalannya pengujian lab mikrobiologi. Terima kasih kepada Felix yang selama ini beserta kami di lab mikrobiologi praktek kerja lapangan di lab mikrobiologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin juga mudah-mudahan kerjasamanya masih berlanjut ya Bu, karena tiap tahun tuh masih ada mahasiswa yang ingin mengajukan praktek kerja di sana. Nanti kita follow up mungkin dengan MOU atau misalnya IA ya Bu ya, untuk diformalkan gitu kerjasamanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Kami juga mohon masukan dari Labkesda gitu ya untuk prodi kimia, kira-kira untuk kedepannya gitu
apa namanya mahasiswa yang akan PKL itu ke sana harus memenuhi syarat apa-apa saja, sehingga kami juga ada sisi perbaikannya gitu ya di Prodi Kimia untuk tentunya membekali mahasiswa siap melakukan praktek kerja di sana. Mungkin nanti ada sesi khusus ya Bu ya, pertemuan tersendiri dari Prodi Kimia dengan Labkes dari sana. Oke deh, makasih Bu. Ya. Mungkin dari pihak Labkesda mungkin ya sangat terbuka kalau memang peserta didik dari UNJ akan praktek kerja lapangan, kita sangat terbuka untuk kedatangan mereka untuk bergabung praktik di laboratorium mikrobiologi khususnya. Mungkin kalau untuk kimia mungkin juga akan sama mungkin Bu ya, akan sangat terbuka menerima peserta didik dari mahasiswa UNJ. Mungkin itu aja Ibu. Mungkin ke depannya kalau memang mungkin nggak terlalu banyak kali Ibu ya, kalau pengiriman mungkin kemarin juga udah bagus sih, mungkin maksimal 2 ya di lab gitu ya Bu ya. Begitu ya. Karena kita kan aktivitas sehari-hari itu pengerjaan sampel kan memang banyak ya. Nah, jadi kalau memang terlalu banyak anak yang PKL kan nanti takutnya mereka kurang pengarahan dari kami, nanti merasa kita apa ya, padahal kita kan memang dikejar dengan sampel-sampel yang kita harus diselesaikan deadline-nya gitu aja. Mungkin Bu, kedepannya mungkin ya kalau satu bagian maka paling 2 yang untuk mahasiswa yang untuk PKL. Baik, terima kasih informasinya Bu. Mudah-mudahan ke depannya tetap terjalin ya. Baik, selanjutnya mungkin dari Pak Zulhipri sebagai dosen pembimbing dari UNJ, silakan. Suaranya masih di mute Pak Zul. Halo, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Baik, ya yang saya hormati, mohon maaf Ibu dari Laboratorium Kesehatan Daerah ya. Ya. Nah, saya salam kenal Bu ya. Salam kenal kembali Bapak. Ya. Sebelumnya ya sebagai pembimbing ya, dosen pembimbing mahasiswa yang kerja lapangan di ya terutama di Laboratorium Kesehatan Daerah ini kalau tidak sebelumnya sudah ada 2 orang yang presentasi ini, hari ini 2 lagi, berarti berempat ya. Saya kira ya pengalaman yang mereka dapatkan ya sangat bagus ya, sangat bagus. Yang terutama berkaitan dengan katakanlah fasilitas lab ya yang memang berbeda dengan yang ada di kami gitu ya. Jadi ini merupakan nilai tambah nih buat mahasiswanya. Nah, dan terkait juga dengan bidang ilmu, analisa logam itu masih linear sekali dengan kimia. Tetapi ketika mikrobiologi itu sudah sedikit nyebrang, tetapi kita pun sebenarnya dalam hal menggunakan mikrobiologi biasanya kita gunakan sebagai alat uji. Gitu. Nah ini kan malah mengerjakan pekerjaan orang mikrobiologi sebenarnya. Gitu. Jadi saya kira ini 2 kali ini nilai plusnya Ibu. Jadi mereka dapat pengalaman yang lebih ya. Mudah-mudahan ini mereka bisa tularkan nanti di UNJ ke teman-temannya atau adik kelasnya. Jadi sesuai dengan harapan Bu Vera sebagai Koprodi tadi agar bisa kegiatan ini bisa berlanjut ya, terutama di laboratorium Ibu. Kami sangat senang ya. Mudah-mudahan kerjasama ini terus ya, dan harapannya tentu akan lebih terjalin yang lebih ini lagi nanti. Ya tadi Ibu, walaupun dengan keterbatasan tadi dikatakan karena banyak pekerjaan hanya 2 mahasiswa, ya saya kira ya sudah mendukung kegiatan
PKL UNJ ya, terutama di Prodi Kim. Saya kira udah. Nah, kalau bisa ditambahkan lagi tentu kami akan sangat senang nanti. Saya kira demikian Ibu, terima kasih banyak. Iya, atas makasih kembali kerjasamanya. Bapak. Ya, mungkin ke mahasiswa nih Felix sama Niko ya. Nah ini mumpung Ibu lagi ada di ruang ini belum. Gini, tadi Niko sama Felix itu memulai presentasi ya. Nah, kebetulan ya mereka itu begini. Tidak ya, ini saya sebagai pembimbing akademiknya ya, maksudnya pembimbing di UNJ, Ibu kan di lapangan ya, mungkin dari sisi keterampilan, mungkin pengetahuan mereka sudah, nah Ibu sudah menilai seperti apa ya. Dan saya melihat ini, tapi ini bukan tanggung jawab mitra juga, sebenarnya ini proses ya. Jadi Niko dan Felix ini mohon maaf ya, memang dari segi sikap nih kurang positif ini. Ini saya buka saja gitu ya. Jadi baik mulai berhubungan dengan saya ya dan sampai hari ini. Dan itu tercermin di presentasi hari ini. Jadi mereka tidak menyebutkan dia bekerja di mana, dosen bimbing siapa gitu. Felix sama Niko dengar apa yang saya sampaikan? Dengar Bapak. Dengar, Bapak. Gitu. Kalian bekerja bukan sendiri. Apalagi bekerja di lembaga di luar UNJ. Ada dosen pembimbingnya juga. Ada ya mungkin tenaga lain yang pernah membantu. Jadi itu etika ya. Nah, kalian mesti sampaikan. Itu ya ketika disampaikan ketika presentasi ya, kami dibimbing di Labkesda dengan Ibu ini atau Bapak ini. Itu sudah merupakan suatu penghormatan atau ucapan terima kasih. Tapi ketika tidak disebutkan itu berarti ya tidak menghormati ya. Jadi seakan-akan kalian bekerja sendiri. Nah, itu perilakunya tidak bagus ya. Halo? Iya Pak, maaf Iya, atas Bapak. kesalahan kami, Kita Pak. ini ya kembali basic kurikulum itu 3 dasarnya, kognitif ya, pengetahuan, keterampilan. Nah, mungkin yang sekarang ini didapatkan 2 itu, pengetahuannya dan keterampilannya. Tapi memang tidak ada tanggung jawab juga kepada lembaga mitra untuk membentuk sikap itu. Tapi mestinya kalian berproses sendiri. Bagaimana orang bekerja di sana saja mestinya itu menjadi contoh gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan saja, keterampilan, tapi bagaimana ya orang-orang di luar itu bekerjanya mungkin bagaimana antar ya sesama saling menghormati, apalagi dengan atasan dan sebagainya, itu mestinya menjadi ya masukan juga gitu. Jadi jangan dianggap ya itu tidak penting, penting sekali ya. 3 itu ya yang menentukan keberhasilan kita nanti. Ya saya kira itu ya, mumpung di depan Ibu ini biar ya Ibu tahu juga ya gitu ya. Saya kira demikian Bu Vera ya, mudah-mudahan ya Felix sama Niko ini bisa ya menerima apa yang saya ya, ini semacam inilah masukan dari sebagai orang tua saya gitu ya. Karena saya mengalami proses ya, terus terang mungkin Felix sama Niko tahu persis bagaimana itu di WA ya, ketemu saya juga begitu kan. Nah ini saya sudah menilai itu, bahkan menurut saya itu ketika laporan dilekasikan ke saya belum ada ya mungkin katakanlah ya gelar atau apanya belum ditulis, itu berarti tidak menghormati gitu. Itu mulai dari situ kan saya suruh ganti kan. Nah biar teman-teman juga bisa ya tahu, bisa dengar, bisa tahu, mungkin adik kelas nanti bisa ya mencontoh yang baiknya saja ya, yang tidak baik jangan dicontoh. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Vera. Mohon maaf Ibu ya, saya menyampaikan ini ke mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zul. Mungkin tidak hanya untuk Niko dan Felix ya, karena berkegiatan dimanapun kita tetap harus menjunjung tinggi etika gitu ya, apalagi dengan kegiatan PKL, bekerja di luar institusi kita tentunya mengikuti etika yang berlaku gitu ya. Kesempatan PKL tidak hanya praktek secara profesional mengenai keterampilan, tetapi juga etika secara profesional gitu ya.
kita sebagai dosen tentunya sebagai orang tua yang memberikan masukan, perbaikan ke depannya. Baik, saya langsung melemparkan pertanyaan kepada rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Niko dan Felix. Dipersilakan. Mahasiswa baik angkatan 2020 di sini, kemudian 2019 yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Ya, mahasiswa. Oke, saya langsung mengajukan saja dulu ya untuk memanaskan suasana. Untuk Niko dan Felix, di sana kan kalian menggunakan beberapa alat instrumen ya. Kira-kira pengalamannya seperti apa? Kemudian satu pertanyaan lagi, mungkin bisa memotivasi ya adik-adik kelasnya untuk mengikuti kegiatan PKL di sana. Mengapa harus PKL di Labkesda? Silakan dari Niko dulu atau Felix, silakan. Mungkin dari saya dulu ya, Ibu. Untuk pengalaman memegang instrumen sendiri itu sangat luar biasa ya, apalagi instrumen di Labkesda itu bukan instrumen yang sederhana, instrumen ini itu tingkat tinggi seperti ICPOS dan beberapa lainnya. Nah, untuk setidaknya untuk menguasai instrumen tersebut nggak langsung sekali belajar bisa gitu, jadi butuh proses dulu. Di sana itu diajarin kakaknya step by step, satu-satu diajarin cara nyalain alatnya buat apa, terus peran-perannya, cara matiin alatnya, cara injek alatnya, cara masukin sampel ke alat, itu semuanya dijelasin satu persatu hingga suatu saat kami ini peserta magang ini bisa mengolah atau bisa mengoperasikan alat itu sendiri mungkin tanpa dibimbing lagi oleh kakak-kakaknya. Cuman tetap diawasi oleh mereka gitu. Nah, untuk saya sendiri itu menjelang di bulan keempat kelima itu saya sudah mungkin bisa dibilang dilepas ya untuk instrumen ICPOS. Jadi saya bisa menginjek sendiri, saya juga bisa menganalisis datanya, saya ngecek datanya di komputer, saya ngecek ada grafiknya, linear atau enggak, itu dicek sendiri. Jadi benar-benar sudah dilepas oleh kakaknya gitu. Jadi kakaknya itu istilahnya cuma ngecek di tahap akhir. Ini datanya benar nggak? Kalau nggak diulang lagi, kalau datanya benar akan dilanjut gitu. Itu untuk ICPOS. Nah, untuk selanjutnya ada instrumen UV-Vis double beam untuk pemeriksaan fluorida. Itu juga awal-awal diajarin step by step, pelan-pelan oleh kakaknya, hingga mungkin kan si UV-Vis ini lebih simpel ya untuk langkah kerjanya dibandingkan dengan ICPOS. Untuk ICPOS itu langkah kerjanya cukup panjang, dari pemeriksaan sampel hingga pemeriksaan alatnya. Nah, pemeriksaan alatnya ini juga cukup pusing ya, karena banyak sekali tools yang dipakai di komputernya itu memang cukup membingungkan. Tapi kalau diajarin satu-satu sama kakaknya, ya mungkin awal-awal masih lupa-lupa, cuman lama-kelamaan pasti kan 4 bulan untuk cukup waktu yang lama ya. Pasti nanti sekitar 2 bulan atau 3 bulan itu udah biasa dan udah bisa mengoperasikan alatnya sendiri. Nah, kalau mungkin kita sudah mendapatkan trust dari kakaknya, kepercayaan, mungkin akan dilepas. Misalnya UV-Vis ini yang lebih sederhana, mungkin sebulan 2 bulan itu udah bisa untuk mengoperasikan alatnya sendiri. Jadi kakaknya itu pagi-pagi udah tinggal ngomong aja, nih ada sampel masuk gitu. Jadi tinggal kita preparasi, udah tinggal operasiin alatnya sendiri. Jadi kakaknya bener-bener nggak ngeliatin gitu. Kita udah mengoperasikan alatnya sendiri. Kita cari kurvanya, linear atau enggak, regresinya, koefisien korelasinya gitu. Kita cari sendiri gitu. Dan itu sih untuk saya di lab kimia air itu. Untuk instrumennya pengalamannya itu sangat luar biasa. Karena mungkin beberapa instrumen tidak ada di UNJ ya, dan ada di Labkesda. Dan itu sangat menguntungkan buat mahasiswa. Apalagi nanti kan di dunia pekerjaan kan pasti ditanya, kalau ngapain sih di universitas, pengalaman kerjanya apa? Kan nggak mungkin kita mau kerja di suatu tempat, tapi nggak pernah megang alat. Kan perusahaannya juga mau menerima agak gimana-gimana kan. Jadi pengalaman yang didapatkannya itu sangat baik ya, sangat luar biasa. Dan mengapa harus Labkesda? Seperti yang saya katakan tadi, instrumennya banyak, nanti juga ditugaskan oleh kakaknya job test yang nggak cuma satu,
ada beragam, ada kandungan fluorida, ada logam, ada ion kromatografi, terus ada warna. Itu air minum semuanya diuji, instrumennya lengkap, dan peserta magang atau mahasiswa boleh mengoperasikan instrumennya dengan catatan sudah bisa menguasai yang sudah diajarkan sebelumnya dan diawasi oleh kakaknya. Tapi seperti saya, kalau udah 4 bulan atau 5 bulan dan sudah menguasai, itu sudah bisa dilepas oleh kakaknya. Seperti itu. Mungkin itu Ibu dari saya. Baik, Mungkin terima kasih Niko. Ya, Felix. mungkin pengalaman dari saya, Ibu, pengalaman khususnya di lab mikrobiologi sangat sangat banyak ya, Bu. Apalagi banyak dari saya pribadi kurang yang ini banget sama mikrobiologi, tapi awal-awalnya juga banyak yang masih saya butuh bantuan dari pihak lab mikro, hingga saya banyak selama 1 sampai 3 bulan saya bisa mengerjakan banyak bakteri-bakteri yang dikerjakan, dan juga banyak instrumen-instrumen juga yang tersedia di lab mikro, yang akhirnya yang sebelumnya saya tidak mengerti apa-apa, tidak tahu cara cara menggunakan dari instrumen itu, hingga saya seperti Niko tadi, akhirnya bisa dilepas namun tetap berada dalam pengawasan. Kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Felix. Yang mahasiswa lainnya ada pertanyaan? Silakan. Ya, masih malu-malu ya. Baik, terima kasih karena waktu terus berjalan. Untuk presentasi untuk Felix dan Niko selesai sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih khususnya kepada pembimbing dari Labkesda Mikrobiologi. Sekali lagi atas nama Prodi Kimia kami mengucapkan terima kasih banyak Bu atas fasilitasnya dan bimbingannya untuk mahasiswa kami. Semoga ke depannya masih berlanjut kerjasamanya. Insya Allah nanti saya akan memfollow up kerjasamanya secara di lain kesempatan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Zulhipri sebagai dosen pembimbing PKL. Terima kasih atas kehadirannya Bu. Jika ada kegiatan lain bisa meninggalkan. Salam untuk teman-teman di Labkesda. Oke, terima kasih kembali Bapak yang Sama hadir Ibu. Ya. di sore pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Saya izin keluar ya Bu Vera ya. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Zul. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi. Siapa? Dinda dulu apa Talita? Saya dulu, Ibu. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang sudah hadir dalam seminar PKL MBKM pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Vera Kurniadewi, MSI, selaku Koordinator Prodi Kimia sekaligus dosen pengampu mata kuliah PKL. Yang saya hormati Ibu Irma Ratna Kartika, MSc Tek, sebagai dosen pembimbing PKL saya dan mentor saya di Skillful, yaitu Kak Emir, yang berhalangan hadir pada hari ini, serta teman-teman 2019, 2020, dan 2021 yang telah hadir pada Zoom meeting kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir PKL MBKM saya dengan judul Skillful Tech for Impact UI UX Design Mastery di PT Impact Byte Teknologi Edukasi dengan proyek akhir saya yaitu meredesain aplikasi Waste for Change.
Pembicaranya di sini ada saya sendiri, yaitu Adinda Mira Amalia Putri dengan NIM 1307619022. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang sekaligus profil dari perusahaan terlebih dahulu. Skillful didirikan pada tahun 2017 sebagai coding bootcamp, kini telah berkembang menjadi solusi blended learning melalui platform online skillful.com. Dengan visi 1 juta digital talent untuk Indonesia, Skillful bertujuan untuk menghasilkan 1 juta digital talent untuk Indonesia melalui pendidikan vokasi digital. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Skillful memiliki misi to train, certify, and connect youth to jobs. Sebagai sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, teknologi, dan inovasi digital, Skillful menyadari jumlah digital talenta terbilang sedikit dibandingkan kebutuhan yang ada. Nah, oleh karena itu, dengan program studi independen bersertifikat Skillful Tech for Impact UI UX Design Mastery ini, para mahasiswa dapat mendapatkan keterampilan hard skills dan soft skills untuk menjawab kebutuhan talenta digital, khususnya UI UX designer, yang siap kerja setelah menyelesaikan program ini dan studinya di universitas. Pada program 5 bulan ini, peserta akan diberikan tantangan proyek akhir untuk membantu mitra atau challenge partners untuk mengerjakan kebutuhan UX mitra. Program studi independen bersertifikat Skillful Tech for Impact UI UX Design Mastery berlangsung pada tanggal 16 Agustus hingga 30 Desember 2022. Pembelajaran yang ditempuh selama 5 bulan ini terdiri oleh lebih dari 900 jam pembelajaran yang dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Berikut merupakan timeline kegiatan yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya beralih ke pembahasan utama, yaitu mengenai proyek akhir dengan meredesain aplikasi Ways for Change. Sebelumnya disclaimer bahwa proyek ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Skillful. Skillful bekerja sama dengan challenge partner, yaitu Ways for Change. Saya dan tim tidak terikat apapun dengan pihak Ways for Change, dan redesign ini hanya untuk pembelajaran semata. Dalam mengerjakan proyek akhir, tentunya saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh teman-teman tim saya. Di sini kami membagi role kami agar pengerjaan lebih teratur dan efektif, yaitu ada saya sebagai UI designer, Aisyah sebagai UX writer, Haifa sebagai UX researcher, dan Lutfiatul sebagai UX designer. Selanjutnya ada penjelasan sedikit mengenai challenge partner kami, yaitu Ways for Change. Ways for Change merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Didirikan pada tahun 2014, Ways for Change merupakan hasil diskusi dari 2 perusahaan di bidang persampahan. Ways for Change ini memiliki berbagai layanan seperti consult, campaign, collect, and create. Challenge-nya di sini yaitu dapat mengoptimalisasikan layanan Senior Ways dalam segi flow dan copywriting, kemudian alur transaksi, dan point reward untuk pengguna. Dalam kasus ini, tim saya diarahkan untuk menggunakan design thinking sebagai pendekatan desain proses yang kami lakukan. Dengan menggunakan design thinking, kami dapat mencari tahu pandangan pengguna, mengetahui lebih banyak tentang kebutuhan pengguna, dan meningkatkan kegunaan aplikasi. Terdapat 5 tahapan proses yang dilalui, antara lain empathize, define, ideate, prototyping, and testing. Tahapan pertama adalah empathize. Tujuan tahap ini adalah untuk mencari tahu pandangan pengguna dan memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna, sehingga kami dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara emosional. Metode yang digunakan adalah primary research dengan melakukan in-depth interview dan usability testing. Tahap kedua yaitu define. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendefinisikan permasalahan user dari hasil empathize dan melihat peluang tentang apa saja yang dapat ditingkatkan dari contoh permasalahan yang ada. Pada tahap ini terdapat beberapa proses yang telah dilakukan, yaitu membuat pain points dan how might we. Tahapan selanjutnya adalah ideate. Pada tahap ini dimulai dengan brainstorming ide solusi berdasarkan how might we, yaitu pengumpulan beberapa ide solusi, kemudian dilanjutkan dengan memprioritaskan beberapa ide solusi yang telah dikumpulkan. Berikutnya adalah tahapan prototyping. Pada tahap ini, ide solusi yang telah diprioritaskan dapat diimplementasikan dalam bentuk prototype. Tujuan prototyping yaitu untuk mencoba dan mensimulasikan solusi desain.
Proses pertama yang dilakukan adalah membuat user flow, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan wireframe, desain sistem, UI design, dan prototype. Pada tahap terakhir, kami melakukan testing. Metode yang kami gunakan adalah in-depth interview dengan menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden dan memintanya untuk menyelesaikan beberapa task berbasis skenario yang akan menguji fitur utama aplikasi, serta menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah mencoba alur aplikasinya. Selanjutnya adalah hasil user flow yang telah dibuat. User flow merupakan diagram langkah-langkah yang harus dilakukan pengguna untuk menyelesaikan sebuah task atau goals. User flow yang telah kami buat terdiri dari 3 komponen utama, antara lain onboarding dan login yang dapat dilihat pada gambar. Kemudian ada pengiriman dan transaksi yang dapat dilihat pada gambar berikut, serta reward point dan leaderboard seperti gambar berikut ini. Selanjutnya adalah hasil wireframe. Wireframe merupakan gambaran kasar, yaitu seperti apa nantinya aplikasi yang akan kami buat. Berikut merupakan beberapa wireframe yang telah saya dan tim buat secara bersama-sama. Selanjutnya adalah prototype mengenai user interface dengan fitur utama yang telah kami desain ulang. Di sini yang pertama kami melakukan beberapa perubahan, salah satunya yaitu mengubah web aplikasi menjadi mobile aplikasi untuk pengalaman user yang lebih baik. Berikut merupakan fitur landing page yang telah kami ubah menjadi fitur onboarding. Perubahan yang selanjutnya yaitu untuk fitur pengiriman dan payment. Dimulai dari dashboard, yaitu pada bagian atas difokuskan atau lebih diperlihatkan sampah yang telah dikirim dan jumlah poin reward, serta lokasi user. Kemudian terdapat jenis program yang disediakan yaitu senior waste regular dan sponsor. Berikutnya pada jenis sampah lebih ditampilkan gambar jenis sampahnya. Selanjutnya adalah fitur baru yaitu reward point dengan leaderboard. Kami menyajikan beberapa hadiah seperti voucher yang dapat ditukarkan dengan poin. Kemudian apabila telah menukarkan poin, user dapat melihat ke halaman leaderboard. Tahapan terakhir adalah user testing. Dari user testing ini, pengguna memberikan skor 6,5 dari 7 untuk tingkat kemudahan, kegunaan, dan kepuasan responden setiap menyelesaikan task. Hasil redesign beberapa fitur pada aplikasi Waste for Change dinilai positif oleh pengguna, terutama dalam pembaruan fitur point rewards dan leaderboard, serta tampilan UI dan UX design. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah pembaruan fitur atau redesign aplikasi Waste for Change ini dapat bertujuan agar memotivasi pengguna untuk mengirimkan sampah dengan memiliki tampilan UI yang menarik secara visual dan mudah digunakan. Kemudian proses redesign ini dilakukan dengan metode design thinking dan diuji dengan user research, di mana pengguna memberikan nilai 6,5 dari skala 1 sampai 7. Hasil redesign beberapa fitur pada aplikasi Waste for Change dinilai positif oleh pengguna, terutama dalam pembaruan fitur point rewards dan leaderboard, serta tampilan UI dan UX design. Sekian dari presentasi hasil laporan akhir PKL MBKM saya di Skillful. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Vera. Baik, terima kasih. Saya lemparkan dulu pertanyaan ke mahasiswa yang sudah hadir. Ya, mahasiswa, karena Adinda ini mengikuti kegiatan MSIB ya, yang dikelola langsung oleh Kemendikbud. Mungkin bisa cerita dulu deh, awal proses mendaftarnya seperti apa, informasinya diperoleh dari mana, dan sehingga tergabung kegiatan ini. Untuk informasinya saya dapatkan dari kakak tingkat Ibu, yaitu Kak Ismaya, karena beliau juga mengikuti program ini pada cycle sebelumnya. Maksudnya kamu sendiri memperoleh informasi kegiatan MSIB selain dari Kak Ismaya ya? Kamu kan langsung dari webnya gitu, seperti apa? Iya, jadi saya tahunya dari website Kampus Merdekanya, Ibu. Untuk mendaftarnya itu pertama-tama membuat akun di website Kampus Merdeka dengan email aktif, kemudian mengisi data-data pribadi di profile,
Kemudian juga menyiapkan CV, scan KTP, transkrip nilai atau daftar hasil studi dari semester 1 sampai semester terakhir. Kemudian sertifikat-sertifikat, ada juga surat rekomendasi universitas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Setelah itu dapat mendaftar program yang diinginkan, mau itu magang atau studi independen. Oke, apalagi sih benefit yang kamu peroleh pada saat mengikuti kegiatan tersebut gitu? Mungkin apa ada uang saku atau misalnya eh, apa namanya bantuan dalam bentuk lain gitu. Supaya ini kan yang baru mengikuti kegiatan ini kan baru dua ya, yang skillful ini Ismaya sama Adinda. Mungkin adik-adik kelasnya ada juga yang berminat supaya informasinya juga lebih lengkap lagi untuk adik kelasnya. Untuk manfaatnya itu di sini saya dapat menambah pengalaman dan skill baru ya Bu. Bukan hanya skill UI UX, namun juga dapat mengikuti workshop atau seminar seperti stress dan time management. Kemudian dapat mengikuti seminar seperti membuat CV dengan Google Site. Kemudian seminar menjaga kesehatan mental di era yang kompetitif dan lain-lain. Kemudian dapat juga melatih kebersamaan dalam tim, menambah banyak relasi. Program ini juga tidak dipungut biaya apapun dan dapat dikonversi menjadi 20 SKS. Untuk studi independen pada siklus ini belum mendapatkan uang saku karena sebenarnya untuk dapat mengikuti program pembelajaran yang ada di Skillful itu seharusnya kita yang membayar, Ibu. Jadi kalau kita keterima di program studi independen ini jatuhnya seperti mendapatkan beasiswa untuk mengikuti pembelajaran non-formal di luar kampus. Yang pastinya sudah jelas banyak manfaatnya walaupun tidak mendapatkan uang saku. Begitu, Ibu. Baik, terima kasih ya Dinda. Mungkin Bu Irma silakan jika ingin mengajukan pertanyaan dan rekan-rekan mahasiswa yuk kita aktif yuk berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan. Dinda. Baik Bu Vera, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, terdengar suara saya? Waalaikumsalam, terdengar Ibu. Oke, selamat ya Adinda ya, sudah menyelesaikan program ini ya. Hanya saya agak ini juga, mungkin ada beberapa pertanyaan. Jadi Adinda ini mengikuti kegiatan ini secara offline atau online ya? Full online, Ibu. Oh, full online. Berarti Adinda setiap hari ke tadi ini suatu perusahaan atau apa ini? Iya, Ibu, perusahaan. Ya, di daerah mana Adinda? Di Jakarta Selatan kalau tidak salah, Ibu. Ya, berarti Adinda setiap hari seperti berkegiatan dari pagi sampai sore gitu ya? Untuk live class-nya, kelas di Zoom meeting-nya cuma hari Sabtu, Ibu, dari jam 9 sampai jam 12. Oh, 9 sampai jam 12. Namun Oke. untuk hari Senin sampai Jumat itu saya dan teman-teman saya belajar melalui website skillful.com, Ibu. Jadi melakukan pembelajaran mandiri. Menonton video gitu, Bu. Menonton video tapi di sana, di perusahaan tersebut? Iya, di website skillful.com-nya, Ibu. Ya, oke. Tapi itu ada pembimbingnya kan tapi ya? Ada mentornya, Ibu. Ada mentornya. Karena ini seperti kita ketahui ya kalau misalnya kimia kan biasanya langsung di lab seperti itu ya. Ini kan pengalamannya betul-betul pengalaman di belakang komputer jadinya ya Bu Vera ya. Jadi seperti tidak ada kegiatan di labnya gitu ya. Nah itu bagaimana itu nanti? Apa yang akan Adinda ambil dari pengalaman ini? Selain mengikuti studi independen ini, saya juga mengikuti kegiatan lain, Ibu, di luar. Saat itu mengikuti PKL juga, Ibu, di Panasonic. Oh oke, ya baik. Jadi ini adalah tambahan begitu ya? Iya. Tambahan. Namun kan dari pengalaman yang sudah Adinda lakukan ya selama berkegiatan ini, apakah ada
nilai-nilai yang bisa diambil untuk atau kegiatan atau kompetensi lah ya, atau nilai positif lah, ilmu yang baru atau seperti pengalaman baru dari kegiatan ini untuk terutama untuk penambahan ilmu kimia Adinda sendiri. Selain mempelajari UI UX, di sini juga disajikan workshop Ibu atau seminar seperti yang dapat mengasah soft skill Ibu, seperti stress dan time management, seperti cara membuat CV dengan Google Sites, begitu Ibu. Dan seminar seperti menjaga kesehatan mental di era yang kompetitif. Jadi menurut saya apapun yang dipelajari dan dimanapun saya belajar nantinya akan bermanfaat dan tidak akan sia-sia Ibu. Betul, tapi lebih baik memang harus dihubungkan juga dengan ilmu yang sedang Adinda pelajari sekarang. Gitu. Seperti apa kira-kira? Kalau misalnya nih, saya mengikuti kegiatan seperti ini, tapi nanti tambahan untuk ilmu atau ilmu pengetahuan kimianya di saya adalah seperti ini, misalnya. Mungkin hanya untuk menambah soft skill Ibu, seperti Oke. berpikir kritis, seperti itu Ibu. Ya, jadi mungkin diberikan ini ya, diberikan tema ya, kemudian temanya itu nanti digali digali ilmu kimianya mungkin ya, kemudian nanti diaplikasikan pada pembuatan softwarenya begitu. Pembuatan desainnya Ibu. Iya, pembuatan Desain aplikasi. Ya, selain mungkin di sini ilmu barunya mendesain, kemudian kolaboratif ya, kerjasama, Iya, tim kan kerjasama gitu Ibu. kan, kemudian penanganan stres kan gitu ya, soft skill lain selain itu ya. Oke baik, sebab ini harusnya Adinda cerita lebih banyak, karena kan ini beda seperti PKL seperti yang lain ya, kan kalau PKL yang lain memang jelas di lab, menggunakan keterampilan laboratorium, keterampilan dasar, kemudian menggunakan alat instrumen gitu ya. Nah ini kan betul-betul beda. Jadi sebetulnya Adinda harus mengelaborasi, menjelaskan lagi seperti apa kegiatannya gitu. Iya Ibu. Coba Adinda jelaskan lagi. Jadi adik-adik kelasnya tuh ada diberikan gambaran seperti apa yang nanti akan dilakukan. Mungkin untuk agar berhubungan dengan bidang kimia, kan di sini saya berhubungan memilih challenge partner yaitu Waste for Change, Ibu. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk pengaplikasian saya dalam pembelajaran di studi independen ini, mungkin saya bisa mendesain aplikasi untuk pembuangan limbah, Ibu. Pembuangan limbah kimia mungkin. Betul. Di Atau situ mungkin hubungannya Ibu. Ya, pembuangan limbah atau bagaimana memproses ya limbah tersebut misalnya gitu ya. Itu kan jadi lebih ada reaksi kimia ya kan? Iya Ibu. Kemudian bahan zat-zat yang dipakai, reaksi apa yang dipakai, reaksi apa yang dipilih gitu ya. Kemudian nanti hasil reaksinya seperti apa, uji-ujinya. Mungkin seperti itu kali ya. Iya Ibu. Oke. Baik Bu Vera, mungkin lebih baik Adinda sendiri yang harus menjelaskan. Karena mungkin lebih nanti agar adik-adik kelasnya lebih jelas ya Bu Vera ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Irma. Rekan-rekan mahasiswa, yuk aktif bertanya. Silakan. Baik, dari 3 orang mahasiswa yang sudah maju sama sekali tidak ada pertanyaan ya dari mahasiswa. Jadi saya langsung saja akhiri untuk sesi Adinda Mira. Terima kasih atas presentasinya. Terima kasih Bu Irma atas kehadirannya. Ibu Irma bisa leave Zoom untuk ya. Terima kasih Bu melakukan Vera. kegiatan yang lain. Terima kasih ya Bu Irma.
di Ya. sela-sela kesibukannya masih menyempatkan diri untuk hadir. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi Talita, dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Suaranya kurang terdengar jelas, Talita. Suaranya masih di mute. Apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, sedikit dikeraskan lagi coba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Aris Sugiarto, SH, dan Ibu Zahra Priyana selaku pembimbing lapangan PKL saya yang berhalangan hadir pada seminar ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yusmaniar, MSI, selaku dosen pembimbing PKL, dan Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah praktik kerja lapangan yang telah berkenan hadir dalam seminar PKL MBKM kali ini. Saya Talita Seftriana dengan nomor induk mahasiswa 130761936. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir magang PKL saya yang berjudul Analisis Quality Control terhadap proses pengambilan sampel garam konsumsi beriodium di PT Susanti Megah. Next. Pembicaranya dengan saya sendiri. Next. Pertama yaitu mengenai pendahuluan. Selanjutnya latar belakang, yaitu pemerintah membuat program pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupa program kebijakan magang merdeka dengan tujuan untuk mengasah kemampuan mahasiswa sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja. Salah satunya adalah program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB. Dalam mengikuti program ini, mahasiswa dituntut untuk berinovatif, memiliki keterampilan dan pengetahuan. Terdapat tujuan lain dari program ini yaitu untuk mewujudkan dinamika pembelajaran yang mandiri dalam perguruan tinggi dengan harapan menciptakan budaya belajar yang kreatif dan inovatif yang menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan dari mahasiswa. Kegiatan magang di PT Susanti Megah memiliki beberapa rincian kegiatan atau kompetensi untuk divisi quality control, diantaranya adalah persiapan sampel, in-process control, incoming material, uji analisis sampel, dan pelaporan hasil analisis. Mahasiswa-mahasiswa magang diharapkan mampu mengasah soft skill dan hard skill yang dibutuhkan, serta diharapkan memiliki skill dalam problem solving, critical thinking terhadap permasalahan yang terjadi. Next slide. Ruang lingkup, di mana lingkup di PT Susanti Megah ini meliputi proses produksi garam konsumsi beriodium dimulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga produk garam jadi di PT Susanti Megah. Proses produksi ini berada pada unit 1 sampai 8 dan unit Dolphin hingga produk garam jadi di PT Susanti Megah. Tujuan dari kegiatan PKL MBKM ini yaitu melaksanakan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai quality control yang didapat selama program MBKM Magang Merdeka di PT Susanti Megah, mengidentifikasi dan mempelajari tugas quality control dalam proses produksi garam beriodium mulai dari penerimaan bahan baku hingga penggundangan sebelum dipasarkan di PT Susanti Megah. Kemudian ketiga, memahami dan mengetahui terkait preparation sampel, in-process control, incoming material, uji analisis sampel, dan pelaporan hasil analisis khususnya Departemen Kontrol di PT Susanti Megah. Next. Selanjutnya mengenai profil perusahaan. Next. Profil
Profil perusahaan dari PT Susanti Megah. PT Susanti Megah ini merupakan perusahaan yang mengolah produk garam beriodium berlokasi di Surabaya dengan lokasi lengkap di Jalan Dupak Rukun nomor 111, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bergerak di bidang manufaktur dengan memproduksi garam yang telah berdiri sejak 27 Maret 1978 dan didirikan oleh Bapak Halim Santoso. Hingga saat ini total produksi produk garam iodium dapat mencapai 380.700 ton per tahun untuk konsumsi dan 228.000 ton per tahun untuk garam industri. Hasil produksi garam konsumsi beriodium ini didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan merek garam cap kapal, garam cap jempol, dan garami yang dapat dilihat di dalam slide. Next. Visi dari PT Susanti Megah menjadi industri garam yang beriodium pada upaya mensejahterakan dan mencerdaskan anak bangsa serta menjadi pilar ketahanan pangan nasional. Kemudian misi dari PT Susanti Megah yaitu memproduksi garam yang memenuhi standar SNI, halal, spesifikasi khusus dari pelanggan dan persyaratan lain yang berlaku, berkontribusi pada masyarakat, mengutamakan aliran mutualisme dengan karyawan dan mitra kerja lain, mengedukasi masyarakat luas untuk mengkonsumsi garam beriodium, dan terakhir melaksanakan penyempurnaan produk dan layanan secara berkesinambungan. Next. Lingkup pekerjaan pada program Kampus Merdeka yaitu magang dan studi independen bersertifikat dilakukan di PT Susanti Megah pada Departemen Quality Control. Departemen KISI ini merupakan departemen yang memiliki tugas dalam melakukan pengujian dan memastikan bahan baku garam dan produk garam beriodium ini sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditentukan. Pekerjaan yang dilakukan dalam Departemen KISI dikelompokkan sebagai berikut: KISI Incoming, KISI In Process, dan KISI In Laboratory. Next. Kemudian deskripsi pekerjaannya, pertama ada onboarding, kegiatan awal MSIB pada Departemen KISI di PT Susanti Megah ini yaitu mempersiapkan magang. Persiapan magang ini mengenai pengenalan perusahaan dan lingkungan pabrik dengan pemberitahuan peraturan yang telah ditentukan, pengenalan Departemen KISI, kegiatan tour plan pabrik di sekitar area unit produksi dan gudang bahan baku, pengenalan laboratorium Departemen KISI, dan mempelajari pengujian bahan baku garam dan produk jadi garam beriodium. Kemudian planning. Planning ini merencanakan tugas akhir dengan menentukan topik, tujuan, dan manfaat, serta analisis meliputi penentuan metode yang digunakan dan hasil pembahasannya. Next slide. Kemudian ketiga, implementasi atau pelaksanaan, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan tugas akhir, meliputi KISI Incoming, yaitu mempelajari mengenai pemasukan bahan baku garam, meliputi jenis bahan baku garam yang digunakan, proses pembongkarannya dan penurunan garam bahan baku, proses pemisahan dan penyortiran bahan baku dari material asing atau kontaminan yang ada. Kemudian KISI In Process mengawasi dan menjaga kualitas produk garam beriodium pada masing-masing unit produksi. KISI In Lab menganalisis dan menguji bahan baku garam dan produk jadi garam iodium sesuai dengan standar metode yang berlaku di lab Departemen KISI. Yang keempat yaitu evaluasi dan conclusion. Evaluasi dan kesimpulan ini berupa mengevaluasi kegiatan yang dapat dijabarkan dalam kesimpulan dari tugas akhir magang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan laporan akhir yang berisi data hasil magang dari awal hingga akhir. Next. Next slide. Adapun gambaran jadwal kerja yang dilakukan selama kurang lebih 5 bulan pada Departemen KISI di PT Susanti Megah yang dapat dilihat pada tabel dalam slide. Next. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan metode observasi. Data-data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa hasil observasi selama mengikuti program magang, dan data sekunder ini berupa informasi-informasi yang berkaitan seperti jurnal. Kegiatan magang dalam divisi KISI ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu KISI Incoming, KISI In Process, dan KISI In Laboratorium. Next slide. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Pertama yaitu mengenai quality control incoming. Quality control incoming ini merupakan proses pemeriksaan bahan baku dan komponen dari supplier pada saat kedatangan. Apabila saat pemasukan bahan baku garam ini ditemukan garam yang tidak memenuhi standar, maka akan dilakukan negosiasi dengan supplier untuk pengembalian atau penukaran, dan tujuan utamanya adalah memastikan kualitas produk ini tidak akan terpengaruh. Bahan baku yang digunakan terdapat 2 jenis, yaitu garam lokal dan garam impor. Garam lokal ini berasal dari garam rakyat di Madura, sedangkan garam impor ini berasal dari garam Australia. Next. Terdapat beberapa langkah dalam proses KISI Incoming.
Langkah pertama yaitu pemeriksaan bahan masuk. Pemeriksaan bahan baku ini dilakukan secara visual untuk bahan baku meliputi warna, partikel, pengotor, mutu fisik garam berkaitan dengan kontaminan fisiknya, bentuk kristal, kehalusan, dan penampakan visualnya. Secara fisik, garam dengan kualitas baik dapat diamati dari ukuran kristalnya, warna, dan ada tidaknya kontaminan benda asing. Selanjutnya dilakukan pemisahan untuk tujuan menyortir pengotor atau kontaminan pada garam rakyat. Langkah kedua yaitu pemeriksaan kualitas dan analisis hasil. Setelah mendapatkan bahan baku yang diinginkan, penting untuk mengevaluasi penerapannya dalam proses, sehingga diperlukan pengujian yang menunjukkan nilai bahan baku sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PT Susati Megah dan dapat dilakukan proses produksi. Pengujian bahan baku ini diantara lain adalah uji kadar air dan kadar NaCl-nya. Kemudian langkah ketiga, pembahasan dan evaluasi kualitas bahan baku. Tahap ketiga dari manajemen mutu bahan baku didasarkan pada diskusi air dan evaluasi kualitas yang ditunjukkan oleh bahan baku tersebut. Kemudian langkah terakhir, penyimpanan bahan baku garam rakyat yang sudah diterima akan disimpan di dalam gudang bahan baku. Penyimpanan ini dilakukan agar proses produksi terus berjalan dan tidak kekurangan bahan baku. Next slide. Hambatan-hambatan yang dialami oleh Kisian Kaming sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi khusus seperti musim hujan, dapat terjadi kekurangan bahan baku garam di PT Susanti Megah yang disebabkan oleh faktor alam, sehingga garam tidak dapat dikeringkan dan tidak dapat dipanen. Meskipun proses pembuatan garam sederhana, kekurangan bahan baku ini akan menunda proses produksi. Kemudian permasalahan selanjutnya mengenai kualitas bahan baku garam yang berasal dari supplier. Terdapat kondisi khusus juga ketika garam sudah dibeli dengan tulisan premium, apabila kualitas garamnya tidak bagus, harus tetap diterima. Sehingga garam yang kualitas buruk ini akan mempengaruhi kualitas dari garam. Selain itu, pengotor atau FM dalam bahan baku menjadi salah satu permasalahan atau pengaruh dalam kualitas produk garam ini. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan, yang pertama itu ditinjau dari ketersediaan bahan baku. Maka kita harus menjamin kecukupan bahan baku garam dimulai dari jumlah yang sesuai hingga kuantitas produk yang dihasilkan selama proses produksi. Pengawasan dan pemeriksaan persediaan bahan baku ini harus dilakukan dengan baik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga mampu menekankan biaya dan mengatur persediaan dari bahan baku tersebut. Kemudian solusi berikutnya, dalam meningkatkan kualitas bahan baku garam juga perlu dilakukan proses sortir yang lebih ketat sehingga mampu menekan jumlah kontaminan yang terdapat dalam bahan baku. Next. Selanjutnya, quality control in process bertugas dalam mengawasi dan menjaga kualitas mutu produksi produk jadi garam. Pelaksanaan QC in process ini meliputi pengecekan produk garam dengan memperhatikan standar yang berlaku pada proses produksi. Tahapan-tahapan dari proses produksi garam ini sebagai berikut. Yang pertama, proses penghancuran atau penggilingan. Garam yang bergumpal ini akan dipecah dahulu dengan mesin crusher sambil dialiri air, pencuci, dan selanjutnya garam ini akan memasuki bak-bak pencucian. Nah, proses pencucian, kemudian garam dicuci secara horizontal dengan pencucian menggunakan larutan brin. Larutan brin ini akan dialirkan dengan mesin slurry mixer menuju washing thickener yang merupakan penampung, dan pencucian tahap kedua dilakukan secara vertikal. Kemudian garam ini akan menuju sperator. Tahap ketiga yaitu proses pemisahan. Di dalam sperator ini garam akan dipisahkan dengan air pencucian. Air yang terdapat dalam garam akan terpisah dengan sendirinya, kemudian garam akan jatuh menuju ke belt conveyor. Tahap keempat yaitu proses iodisasi. Proses ini dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan KiO3 pada garam sambil diaduk dengan screw conveyor. Tahap kelima, proses pengeringan. Proses ini garam iodisasi akan menuju ke mesin dryer untuk dikeringkan dengan suhu 150 hingga 200 derajat Celcius. Tahap terakhir yaitu proses pengayakan dan pengemasan. Proses pengayakan menggunakan screen dengan ukuran mesh 16, kemudian proses pengemasan untuk garam konsumsi dikemas dengan ukuran 150, 200, 250, dan 500 gram. Sedangkan garam industri dikemas dalam karung dengan ukuran 50 kg. Garam yang sudah dikemas akan dipasarkan dengan merek dagang garam cap kapal, garam cap jempol, dan garami. Next. Hambatan-hambatan yang dialami pada QC in process yaitu pertama, pada saat pengecekan produk masih terdapat banyak produk yang tidak sesuai dengan standar seperti barcode yang kurang jelas atau tidak ada, sil kemasan yang bocor, warna kemasan yang berbeda, kontaminan pada produk yang banyak, serta berat produk yang tidak sesuai. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu mesin robot packaging yang digunakan mengemas produk cenderung sering rusak sehingga unit produksi ini harus diberhentikan selama beberapa waktu yang mengakibatkan proses produksinya ini akan terganggu. Kemudian solusi yang ditawarkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, di mana produk yang tidak sesuai dengan standar ini perlu dilakukan pengecekan lebih ketat dan segera memberitahukan kepada operator untuk memperbaiki mesin tersebut agar dapat memproduksi produk sesuai dengan standar.
Selain itu, juga dilakukan pengecekan dan sortir kembali pada bahan baku di awal proses. Apabila kontaminannya banyak, maka lebih baik bahan baku ini akan ditampung dalam karung dan ditahan agar tidak memasuki ke dalam proses produksi. Kemudian solusi berikutnya, mesin robot yang digunakan perlu dilakukan perawatan secara berkala seperti setiap bulan sekali dengan membersihkan mesin robot, dan itu juga lebih mengoptimalkan mesin robot yang dimiliki. Next slide. Selanjutnya, QC in Lab. QC in Lab ini bertanggung jawab dalam memastikan pengujian kadar dan analisis sampel bahan baku dan produk jadi garam beriodium. Pengecekan tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif, kemudian hasilnya akan dijadikan bahan evaluasi. Next. Proses pengecekan ini dilakukan di laboratorium oleh QC sebagai berikut. Pertama, pengukuran partikel size dengan MES. Pengukuran ini menggunakan MES 16 dengan sesuai standar internal. Minimal sampel garam yang lolos itu dengan MES 16 adalah sebesar 80%. Kemudian pengecekan forensic material atau kontaminan. Pengecekan ini dilakukan dengan cara menyortir kontaminan pada produk garam dengan menggunakan magnet yang dapat menarik logam dalam sampel garam. Standar yang berlaku dalam pengecekan FM ini yaitu maksimal 20 kontaminan atau bintik hitam dalam 200 gram sampel garam. Kemudian titrasi argentometri. Pengujian kadar NaCl ini menggunakan metode titrasi argentometri dengan tujuan untuk mengukur kandungan NaCl pada bahan baku garam. Next. Selanjutnya, titrasi iodometri. Pengecekan kadar iodium ini menggunakan titrasi iodometri. Kadar iodium yang ditetapkan laboratorium dengan ketentuan minimal 30 ppm kandungan iodiumnya. Selanjutnya, kadar air. Pengecekan kadar air ini bertujuan untuk mengetahui kandungan air pada bahan baku garam, memaksimalkan proses produksi sehingga efisien dan menjadi produk garam dapat terjaga. Pengecekan kadar air ini menggunakan alat moisturizer. Next. Hambatan-hambatan yang dialami oleh QC in Lab yaitu pertama, kurang tersedianya peralatan yang memadai dalam laboratorium yang ditinjau dari beberapa alat karena hal tersebut dapat berpengaruhi terhadap penelitian analisis dalam lab. Kedua, kurangnya sinkronisasi informasi antara staf produksi dengan staf QC dalam hal produk garam yang dihasilkan. Hasil analisis yang dilakukan QC laboratorium kurang tersampaikan dengan baik pada staf produksi sehingga beberapa kali proses produksi tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Solusi yang ditawarkan yang pertama, melakukan perawatan dan penyesuaian terhadap peralatan dalam lab dengan sesuai standar. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga peralatan lab agar berfungsi dengan baik dan bisa melakukan analisis secara maksimal. Penyesuaian alat ini meliputi upaya pembelian alat sehingga mampu menganalisis produk dengan baik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi antar staf produksi dan QC untuk menghindari adanya miskomunikasi serta dapat menjaga suasana kerja dan yang baik agar terciptanya produktivitas dalam bekerja. Next. Kesimpulan, PT Susanti Megah ini adalah perusahaan pertama yang memproduksi garam beriodium di Indonesia dan bergerak di industri manufaktur. Merek produk garam konsumsi yang diproduksi PT Susanti Megah meliputi garam cap kapal, garam cap jempol, dan garami. Quality control ini dibagi menjadi 3 bagian, antara lain QC incoming, QC in process, dan QC in lab dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Dan terakhir, salah satu permasalahan dalam Departemen Quality Control saat menjalankan tugasnya yaitu permasalahan kontaminan atau forensic material dalam produk jadi maupun bahan baku dan dapat diatasi dengan memperketat proses produksi serta menjaga kualitas dari bahan baku hingga produk jadi. Sekian presentasi dari saya terkait laporan akhir praktik kerja lapangan yang telah dibuat dikarenakan masih adanya kekurangan dalam menyusun proposal. Dan PowerPoint ini diharapkan kritik dan sarannya untuk menutupi kekurangan tersebut. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk menyampaikan pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Vera. Baik, terima kasih Thalita. Thalita ini mahasiswa pertama yang ikut MSIB tapi terkait dengan bidang kimia ya, karena langsung juga terjun langsung prakteknya di di mitra industri. Kalau boleh tahu tadi lokasinya di mana? Di Surabaya, Ibu. Di Surabaya. Kamu dapat fasilitas apa saja pada saat mengikuti magang ini? Untuk fasilitas dari ikut magang MSIB ini, terutama dari pemerintah, Kementerian Pendidikan, yaitu pertama uang saku setiap bulannya, kemudian juga untuk berangkat ke Surabayanya difasilitasi tiket pesawat, Bu, pulang pergi seperti itu. Kamu tinggal di mes atau gimana? Kalau untuk tinggalnya itu ngekos, Bu, tidak Ngekos ya? disediakan, jadi ngekos pakai uang saku tersebut. Tapi cukup ya uang sakunya? Cukup.
Cukup Selain Ibu. kamu, ada mahasiswa prodi kimia lain nggak yang ikut magang di situ? Kalau untuk magang di perusahaan PT Susanti Mega, cuman saya sendiri, Bu, dari UNJ. Prodi lain? Dari UNJ tidak ada, Bu, prodi lain. Kalau dari universitas lain? Untuk di divisi saya, Quality Control ini, ada jurusan kimia sama teknik kimia. Untuk yang kimia ini ada dari Universitas Muhammadiyah Riau, dan untuk yang teknik kimia, ketiganya dari Universitas Brawijaya Malang, Bu. Jadi pengalamannya langsung ya meninggalkan Jakarta dengan segala risikonya, tapi Thalita berani menjawab tantangan itu ya dan dapat pengalaman juga. Sebelum ke pembimbing, ada dari mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, Iva. Ya, Iva, silakan. Baik, terima kasih Bu Vera atas kesempatannya dan terima kasih Kak Thalita atas presentasinya. Saya Iqfa Wikoy Hairani dari Kimia A 2020 ingin bertanya. Sebelumnya kan disebutkan ya kalau ada 3 merek dagang garam yaitu cap kapal, cap jempol, dan garami. Nah itu tuh ada perbedaan perlakuan apa ya Kak di dalam quality control ya? Lalu apa yang membedakan ketiga merek dagang tersebut? Terima kasih. Baik, untuk perbedaannya hanya di grade-nya aja. Untuk grade garam konsumsi itu ada 3 grade, ada grade A, grade B, dan grade C. Untuk garam cap kapal sendiri itu grade A, dan untuk garam garami dan garam cap jempol itu grade B, seperti itu. Hanya beda di kelasnya. Dan selain beda di kelasnya juga beda masanya. Tuh. Terima kasih. Oh baik Kak, bisa dipahami. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, silakan. Yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Oh, Dian Ayu, silakan. Baik, terima kasih Bu Vera. Tapi mohon maaf sebelumnya tidak bisa mengaktifkan kamera karena ada beberapa kendala gitu. Izin bertanya, nama saya Dian Ayu Lestari dari Kimia Angkatan 2020. Izin bertanya Kak, itu kan tadi adanya di Surabaya ya. Lalu bagaimana tentang perkuliahan? Apakah jika mengikuti MSIB yang keluar kota gitu, perkuliahan sudah selesai atau bagaimana Kak? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk perkuliahan karena MSIB ini kan udah pasti dikonversi ya. Jadi saya konversi 20 SKS dan saya juga mengambil SPS dan saya udah bertanya langsung ke Ibu Vera terkait SPS ini, dan SPS ini juga dilakukan secara hybrid atau bisa offline dan online. Jadi saya melakukan perkuliahan SPS ini atau seminar praskripsi ini dilakukan secara online seperti itu. Oh baik Kak, izin bertanya lagi Kak, Ya. mengenai kayak pemilihan gitu di web MSIB gitu, itu bagaimana Kak? Maksudnya kita milihnya bebas atau gimana gitu? Boleh dijelaskan Kak? Oh baik, untuk milih posisi magang itu secara bebas bisa di website Magang Merdeka itu bisa dilakukan search untuk posisi magang yang diinginkan seperti ada produksi atau divisi quality control atau divisi lab, itu banyak sekali di web kampus Merdeka. Jadi kamu bisa melakukan search sendiri di websitenya secara langsung seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti nanti kita milih, tapi nanti yang menentukan itu dari pihak sana gitu ya Kak, dari si web MSIB itu? Nanti dilakukan tes atau seleksi. Yang pertama nanti kamu daftar di website tersebut dengan posisi yang udah kamu inginkan di perusahaan mana. Kemudian kamu nanti akan dilakukan seleksi, yaitu seleksi berkas administrasi. Yang pertama, seleksi berkas administrasi ini yang dilihat terutama CV-nya. Kemudian kedua itu ada seleksi tes wawancara, seperti layaknya kerja. Gitu. Baik. Makasih Kak atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, silakan. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Jadi menambahkan informasi dari Thalita ya, untuk yang akan mengikuti kegiatan PKL MBKM itu memang konversinya kan 20 SKS ya. Nah, khusus untuk angkatan 2020, kita akan ada sedikit perubahan ya. Kita akan menggeser mata kuliah SPS sehingga akan diambil di semester 6. Sehingga kalian bisa off 1 semester di semester 7 itu khusus untuk mengikuti kegiatan PKL MBKM. Ya, jadi semua fokus
perkuliahan untuk mahasiswa angkatan 2020 itu diharapkan selesai di semester 6. Nanti sebentar lagi Prodi Kimia akan melakukan pertemuan khusus ya dengan angkatan 2020. Dipersilakan, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin dari Bu Yasmaniar, silakan. Ya, terima kasih Bu Vera. Selamat ya, Talita udah punya pengalaman gitu ya, menjadi pelajaran untuk adik-adik kelasnya. Talita, Ibu tanya, kamu kok berani sih ke Surabaya? Baik Ibu, izin menjawab. Sebelumnya saya juga belum pernah ngekos atau merantau, itu pengalaman baru sih Bu. Saya mencari pengalaman baru untuk berani merantau dan berani juga masuk ke dunia kerja gitu Bu. Oh gitu. Boleh tahu nggak Ibu ininya berapa? Uang sakunya supaya adik-adiknya ketahui. Baik. Untuk uang sakunya setiap bulan itu 2,8 juta Ibu. Oh, cukup ya? Cukup Bu. Cukup ya. Tuh, adik-adik kalau adik-adiknya yang mau daftar, coba lihat Talita berani ya, walaupun misalkan nggak jauh ya, kadang-kadang teman-teman adik-adik Talita tuh milih pengen deket rumah, mungkin kalau bisa mah 10 meter gitu ya kan, jauh Bu, alasannya jauh-jauh gitu kan gitu. Nah lihat ini Talita jadi contoh ya, asal kita bisa menjaga diri, pintar-pintar kita pakai uang saku ya pasti cukup ya. Kalau nggak main-main, banyak main ya nggak cukup ya kan. Pintar Talita ya. Nah Talita Ibu tanya, kalau bahan bakunya itu kan tadi impor ya, ada yang impor, ada yang dari Madura. Apa sih bedanya dengan yang, kenapa sih kita harus impor yang dari Australia itu, kelebihannya apa? Baik Ibu, izin menjawab. Untuk garam impor ini dari Australia ini kelebihannya itu kadar NaCl-nya itu tinggi Bu, dan kristalnya juga warna kristalnya itu sangat putih, jernih. Kemudian biasanya garam impor ini digunakan untuk garam industri, karena garam industri ini kan memiliki persyaratan-persyaratan yang ketat. Jadi untuk garam impor ini biasanya digunakan untuk garam industri, seperti garam yang digunakan dalam kemasan dalam Indomie ataupun Pizza Hut itu menggunakan garam industri dari PT dari impor itu ya? Iya, garam impor. Sekarang yang kalau di Indonesia kenapa kok nggak seperti itu? Apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya pertama itu kontaminannya Bu. Banyak sekali kontaminan dari garam Madura ini Bu, seperti pasir, dan itu juga susah disortirnya Bu, seperti itu. Gitu. Iya. Oh, mungkin dari struktur daerahnya juga ya? Iya Ibu, ya. betul. Oh, gitu. Terus kalau di Indonesia ya kan banyak tuh banyak kepulauan dan sebagainya. Daerah mana yang terbaik untuk penghasil garam selain Madura? Kalau untuk selain Madura saya kurang tahu Bu, karena untuk di PT Susanti Megah semuanya dari Madura Ibu. Dari Madura ya. Semuanya dari. Padahal kalau potensinya banyak ya, seluruh Indonesia kan banyak sebenarnya. Cuma mungkin belum ya. Kalau Madura memang kayaknya sih udah kontaminan ya. Kan tapi pulau-pulau kan banyak di Indonesia yang belum terjamah pas ya. Mungkin lah Ibu juga nggak tahu. Nah, terus pengalaman apa Talita yang dapatkan di lab, pengalaman baru? Untuk pengalaman baru di lab itu terutama instrumennya Bu, seperti instrumen pengukuran kadar air itu menggunakan alat moisturizer, sehingga saya juga jadi tahu gimana cara menggunakan instrumen tersebut, karena di UNJ sendiri selama saya kuliah belum ada instrumen alat tersebut Bu. Kemudian ada instrumen yang kedua adalah rotep Bu, atau untuk mengukur particle size, seperti itu Bu. Oke. Selamat ya Talita, nanti banyak belajar, mungkin nanti masuk lab juga lebih ini ya, lebih skillnya tuh lebih tinggi ya. Begitu saja Bu Vera, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ismaniar. Jadi untuk rekan-rekan mahasiswa terutama angkatan 2020, kesempatan magang dan dikonversi menjadi 20 SKS MBKM itu sangat bervariasi ya. Jadi silakan nanti bisa memilih-milih berdasarkan pengalaman kakak tingkatnya.
Jangan lupa nanti jam 1 masih ada juga seminar PKL khususnya yang melakukan kegiatan magang di BRIN ya. Mohon maaf untuk seminar PKL pagi ini selesai lebih cepat karena kami dosen ada agenda rapat juga yang tidak kalah penting di fakultas. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa nanti jam 1 bergabung lagi di seminar PKL. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera, Bu Yuswania. Ya, sama-sama.